SMP nggak kepikiran Oh, untuk iya, iya, memilih iya. itu loh, Pak. Mungkin juga nggak kepikiran mungkin jadi dosen, Pak, mungkin lebih menarik jadi profesional. Eee, Gimana Bapak menentukan ketika, saat SMA tidak memikirkan, memilih jurusan prodi desain interior kemudian bisa masuk ke situ, Pak? Kalau kata ibu saya dulu kan saya suka coret dinding tuh Coret, ya, oke. mencoret dinding gitu kan. Maksudnya Coret dinding rumah, Pak? iya, Habis 3 ember galon untuk ngecat, Pak. gambar-gambar apa gitu Iya, kan, iya. dan itu kata ibu saya dikasih buku gambar malah nggak mau, Pak. Oke, malah nggak mau? Waktu itu saya mikirnya, kenapa sih menggambar harus Harus di buku? Oh, dibatasi. dibatasi. Kalau dinding kan kita besarnya kan kita yang batasi tuh. Iya, iya, Itu iya. sih saya dulu mikir, akhirnya dikasih buku gambar malah nggak digambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Sobat Muda Unilak. Di episode kali ini kita berbicara tentang, prodi desain interior yang ada di Fakultas Teknik, dan di momen ini kita kehadiran salah satu dosen muda tangguh, Waduh, Bapak Abang aja? bapaknya lah, Bapak bapaknya. Bapak Parlindungan Revalino, Pak, ya? Perlindungan Ravelino. Parlindungan Revalino, Magister Desain Interior, Pak, MDS, Yes, Pak, ya? betul MDS. MDS. Sewaktu Bapak pertama ke sini saya bingung, apa MDS tuh, Pak? Biasanya saya tebak-tebak, Pak, ya, kayaknya Magister Desain Interior, Pak, ya? Wah, betul berarti. Betul, Pak, ya? Oke. Pak Parlin saat ini menjabat sebagai Kaprodi di Fakultas Teknik. Hari ini kami sebenarnya tim podcast Unila sudah lama mengagendakan untuk mendatangkan beliau. Namun karena proyek-proyek beliau sangat banyak dan selalu menggandeng kolaborasi dengan mahasiswanya, Siap. alhamdulillah di momen ini dapat hadir di ruangan podcast Lancang Kuning. Terima kasih Pak Parlin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Udah makan, Pak? Udah, Pak. Oke, siap. Terima Ayam kasih, Pak. tadi. Ayam, Pak. Ayam Oke. kecap. Nah, Pak Parlin masuk ke Lancang Kuning kemudian diamanahkan, Pak, ya, sebagai dari Pak Rektor untuk langsung memegang prodi desain interior. Nah, ini tahun kedua, Pak, ya? Tahun ketiga, Pak? Baru tahun masuk semester 2 ya, semester kedua sih, Pak. Berarti pertama. tahun ini penerimaan mahasiswa baru kedua, Iya, ya? tahun kedua. Nah, betul. yang menarik adalah bahwa peluang daripada menjadi sarjana desain interior ini sangat banyak, Pak, ya? Sangat besar, Pak. Sangat besar, Pak, Iya, ya? besar sekali. Dan kemajuan ternyata kemajuan perkembangan teknologi dan zaman desain-desain diminati, Pak, ya? Nah, Bapak bisa jelasin enggak, Pak, seperti apa gambaran tentang kuliah desain interior ini, Pak, prodinya? Karena setahu saya di Riau kalau nggak salah prodi desain interior baru di Lancang Kuning, Pak, ya? Ya, betul. Baru Dan di kita. biasanya pada masyarakat umum maupun kalangan muda mahasiswa itu selalu ingatnya arsitektur, Pak, ya? Betul. Nah, kayaknya kalau saya dari awam pandangannya agak beda tipis nih, Pak. Siap. Mungkin bisa jelasin, Pak, gambaran umumnya, Pak? Oke, siap. Langsung, Pak. Langsung, Pak? Langsung, Ya, ngegas aja, Pak. Ya, prodi desain interior sebenarnya udah di apa ya, Pak, ya, di Sumatera tuh kita yang kedua. Oke. Yang pertama tuh ada di Medan. Ya. Kalau untuk di Jawa sendiri tuh udah banyak, Pak. Udah banyak Oke. banget Iya, desain iya. interior di mana-mana, dan bahkan kalau untuk kurikulum ITB sendiri, Ya. mereka tuh dari tahun 60 itu kurikulum Jerman itu dibawa ke ITB tahun Oke. 60 dari Jerman ke ITB. Jadi Oke. sebenarnya interior ini sebenarnya bukan hal baru ya Bukan sebenarnya hal di baru. Indonesia. Di Indonesia, Nah, ya. jadi tapi kalau untuk di Riau sendiri mungkin itu ternyata kayaknya masih apa ya, beberapa orang masih kayak bisalah sekalian sama orang arsitek Iya, sekalian gitu, iya, karena iya. memang dia ilmunya satu ilmu sebenarnya, Pak. Iya, iya. Jadi dia ilmunya rancang bangun ya. Rancang bangun. Rancang bangun itu kan ada arsitekturnya, Oke. lingkungan dan
bangunan luar, bangunan luar, habis itu ada landscape, landscape, ada juga di situ interiornya juga, dan interior, untuk ruang dalam sama desain produk, Pak. Produk itu kayak produk, desain mebel, mebel. kursi, meja itu kan, dan Oke. satu lagi mungkin ya mungkin, lain-lain lah ilmu Kalau budaya desain di situ. kemasan masuk itu, Pak? Iya, itu desain komunikasi visual kan. Desain ruang, pesawat, Iya bus, iya iya. kereta api, itu Iya, juga termasuk jadi di desain interior? interior tuh nggak terbatas hanya bangunan ya, Oke. ternyata sekarang udah berkembang. Jadi Iya. teman-teman bahkan ada senior saya itu yang sekarang, desainer kapal laut, Pak. Jadi dia Desainer kapal laut? ya, jadi Wih, interiornya, sorry, interiornya? interior desain kapal Saya laut. membayangkan besar kapal laut itu sebesar lapangan bola, Pak. Ada yang kayak Aduh, private gitu deh, Pak. privat, Jadi oke. misalnya kecil-kecil gitu kan, tapi dia Ya. terus ada desain interior bus, Bus, ya, kokpit pesawat. kokpit, Nah, iya gitu-gitu iya juga iya iya sebenarnya itu iya. masuk interior. Jadi Oke, tidak terbatas ke bangunan sih iya sebenarnya, iya Pak. Jadi, untuk perkembangan interior sendiri sebenarnya sudah lama, Pak. iya Dan di tahun berapa ya, saya lupa, di 2000, baru Bekraf berdiri dulu ya, iya, ekonomi kreatif. ekonomi kreatif Jadi perputaran uang, di perputaran kapital itu paling nomor 2 tertinggi di Riau itu tuh interior, Pak. interior. Iya, nomor Berarti ini satunya momennya nih, Pak, bagi nomor anak-anak muda bisa betul, kuliah di Lancang Kuning, momennya masuk di desain nomor interior. iya, nomor 1 itu kan advertising, nomor 2 itu Advertising ya? interior. Jadi tapi ternyata sekolahnya nggak ada, Pak, waktu Nggak itu. ada. Ternyata kan lucu, Pak, ya, Iya tapi iya. jadi orang tuh masih kayak, menggabungkan antara kontraktor interior Oke, dengan desainer. Jadi belum desainer. terpisah. Oke, Jadi belum terpisah. karena memang, Pak, sebenarnya ilmu interior nih kayaknya gampang, kayaknya ya, Kayaknya, kayaknya gampang oke. gitu, kayaknya gampang. Iya Jadi iya. orang tuh seakan-akan kayak mungkin ada orang bilang, "Ah, udahlah nggak usah interior lah, masuk arsitektur aja toh belajar Arsitektur. juga," Iya, betul. betul. Atau memang kalau enggak, ya udahlah kalau enggak lihat di YouTube atau di mana Iya iya. bisalah gitu kan, Otodidak gitu, Pak, ya? atau Pinterest atau di mana-mana Pinterest, sebenarnya oke bisa. oke. Cuma kan ada hal-hal lain yang, lebih mendalam sih, Pak, kayak misalnya pengetahuan bahan, Bahan, pengetahuan dimensi, dimensi, pengetahuan apa ya, macam-macam warna juga budayanya, gitu, Pak? warna, Warna, kayak oke misalnya kamar tidur, dindingnya harus berbeda oke. dengan warna dinding ruang makan Tekstur misalnya, juga gitu, Pak, ya? tekstur, Pak. Oke, Kayak misalnya oke. Bapak pengen ruangnya tuh ada ruang tamu tapi Iya malas terima tamu gitu, biar iya. tamunya gampang cepat pulang. Iya. Itu ada, Pak, jadi kursinya yang keras. Ngusir halus itu, Pak. Iya, kursinya keras, dindingnya agak-agak tekstur Iya iya batu-batu yang nggak nyaman. iya Mau terima tamu, tapi kalau iya. bisa cepat pulang. Cepat Ada pulang. juga bisa. Ada juga, Nah, Pak, bisa gitu, ilmunya bisa juga. bisa. Dibikin betah tamu tuh juga bisa, Pak, ya? Bisa bikin Bisa, betah. itulah, Yang oke. lama-lama tuh, Pak, nanti minta makan. Minta makan ya. Makin menarik, Ya gitu kira-kira, teman Pak. sobat muda Unilak. Nah, begini, Pak, kalau di arsitektur itu kan banyak menggambar, Pak, ya. Iya, Di desain interior juga banyak menggambar. banyak, Pak. Batasannya itu di mana, Pak, ya? Biar, Oke. sobat-sobat muda Unilak dan di Riau itu dia bisa memilih. Nah, Oke. karena ketika dia memilih antara arsitektur, antara desain interior, Ya, dia akan mendapat luarannya ke arah mana nanti siap. setelah bekerja, itu di mana? Kalau idealnya nanti di dunia kerja mereka kerjanya bareng, Pak. Jadi Bareng, sambil jalan tuh. Jadi oke arsitek dan interior tuh kerjanya bareng. Jadi sambil oke, didesain sama arsitek. Jadi mereka sama-sama gitu. Nah, kalau untuk di prodi kita, Pak, ya kita ini kan merujuk ke salah satu kampus nih di Jawa. ya, Jadi tahun pertama itu belum ada studio, Pak. belum ada Belum studio. ada studio merancang. Oke, merancang, Jadi semester 1, 2 itu kita khusus mengasah skill kita dari skill, sketsa, Pak. sketsa, ya Sketsanya full dari semester 1 kita ya, gambar kursi, gambar meja, oke kemarin tuh sempat gambar tangga, gambar bangunan tanpa oke, penggaris tanpa penggaris. tanpa penggaris. Berarti itu dilihat dari skill, Pak, ya? Ya jadi nanti dia sudah bisa belajar proporsi dengan pakai feeling-nya, Pak. Oke, Kalau anak arsitek, di ya, awal gambar teknik itu langsung pakai penggaris. penggaris. Nah, jadi kalau kita yang anak desain ini Dis lebih ke gambar ini, Pak, figur. Nah, figur. kemarin tuh kita malah datangin orang Figur itu maksudnya orang, Pak, ya? orang orang Oke orang digambar gitu. oke, Itu ya, gambar bentuknya, maksudnya mata kuliahnya. oke Jadi di kita memang tidak ada studio di semester 1, 2. Jadi oke. memang basic Basic skill dulu, skill-nya gitu. diperdalam, Iya, Pak. Jadi dikencengin, Pak. betul di semester Oke, 2 pun ini kita baru masuk gambar tekniknya, Pak. ya. Semester 1 kita full full sketsa, full Tapi gambar. labor ada kah, Pak, ya, di prodi desain Studio interior? nanti semester 3, Pak. Tapi ada di Lancang Kuning, ya? Ada, Sudah ada? ada, Pak. Wah, keren, Pak. Eee, Oh ya, kita juga studionya 2, Pak. 2, Pak? Satu studio merancangnya, Oke. merancang ruangannya, satu lagi Iya, studio khusus merancang mebel. mebel mebel, Heeh, oke. jadi semester 3 nanti kursi aja.
Mahasiswa Kursi tuh merancang kursi tok 1 semester 1 semester. dan dijadikan barangnya, Pak. Model kursinya Jadi sesuai satu dengan bentuk sesuai dengan selera tema tema sesuai tema. dia. Jadi kelebihannya di Unilag nih, Pak, jadi Oke. prodi kita itu, jadi mahasiswa di semester 3 tuh ngedesain mebel, Oke. dan dijadikan langsung. Kita kan ada MOU sama Miguna Miguna. Workshop ya, Iya. Miguna Workshop. Kita jadi mahasiswa tuh datang ke sana, desain Iya. dan dijadikan barang tuh jadi 1:1, Pak. Oke. 1:1 1:1 berarti ukurannya harus sama. jadi, Pak. Iya, Iya, Pak, ya? jadi dan nanti Oke. akan dipamerkan dan mahasiswa dipaksa untuk membuat brand sendiri. Brand. Jadi misalnya, Brand tuh merek itu mereknya, Pak. Jadi nama. misalnya Oke. saya mendesain misalnya Parlin Furniture gitu kan, Oke. dan itu harus dia jualan, Pak. Jadi Jualan. bikin Instagram-nya, bikin Oke. sosmednya, dan Oke. itu mereka harus kelola sampai mereka tamat atau nanti sampai lulus. Oke. Jadi dari semester 3 mereka diwajibkan punya brand, Punya brand. punya Berarti digiring nih, Pak, ya, dipandu terus ya? iya, punya Oke. sosmednya sendiri dan Oke. didaftarkan patennya, Pak. Oke. Berarti menarik loh, Pak, ya? Oh, iyalah, Pak. Menarik. Kita Artinya maksudnya biasanya Oh, kan iya. orang dilepas, Pak, Iya, maksudnya. maaf. Habis sarjana kan baru Oh, diajarin iya, marketingnya loh, Pak. Iya. Iya Jadi kan? kita Nah, Pak, tapi ternyata ini dari semester 1 itu udah digiring tuh iya, di jadi profesional gitu. visinya prodi interior kan ada creative planner, Pak. Oke. Jadi Oh, iya, mereka iya, iya. digiring untuk jadi creative planner jadi semester 3. Jadi Oke. mereka bertanggung jawab dengan desain mereka. Desain mereka. Misalnya Pak Widi tuh, Widi Furniture. Widi Furniture, dan Iya, dari semester Widi 3 tuh Furniture. udah harus Bapak pegang terus sampai Pegang semester terus. 6. Oke. Kalau bisa jualan silakan. Jualan. Iya, jualan. Bisa jadi peluang juga, Pak, ya? Iya, Kalau harus, Pak. misalnya orang lihat zaman sosial media ternyata, ih keren nih. Dan Bisa itu juga, Pak, jadi ya? bisa jualan atas nama dia sendiri langsung, Pak. Iya, iya. Nggak tergantung lagi sama Kang. Nah, Itu oke, salah satunya. kawan-kawan, semakin menarik nih. Ternyata yang suka hobi menggambar, sketsa, Ya. potret sejak SMP, sejak SMA, Ya. jangan berhenti hanya di sekolah tingkat atas, lanjutkan ke perguruan tinggi dan bisa memilih prodi desain interior, Pak, ya. Betul. Saya ingat, Pak, dulu sebelum ada prodi desain interior, arsitektur itu yang ada di Lancang Kuning dan di Fakultas Teknik, Ya. itu ujiannya ada ujian khusus, Pak. Mhm. Setelah ikut ujian, setelah mendaftar, kemudian ujian, ujian tertulis lah katakan. Nah, orang mahasiswa-mahasiswa yang ingin memilih prodi arsitektur ada ujian khusus dengan Ujian menggambar, gambar. Pak, ya, Oh, gitu ya, dulu, Pak, ya. menggambar. Nah, kalau di desain interior ada juga, Pak, untuk masuknya, Pak? Kita kayaknya nggak ada. Belum ada, Pak, ya? Karena akan kita ajarin kok, Pak, sebenarnya Oke. gitu. Berarti artinya orang yang ingin kuliah di prodi desain interior tidak harus jago gambar, Pak, ya? Oh, enggak, Pak. Enggak. Yang penting kan idenya, Pak. Idenya. Iya. Idenya lebih penting. Nanti kalau dia sudah bekerja kan dia juga jadi bos kan akan mempekerjakan orang juga yang Oke. jago gitu. Sebenarnya intinya kan idenya dia akan ruang, idenya Oke. akan mebel gitu Iya. kan. Bahkan ada beberapa desainer itu yang sketsanya jelek banget, Pak. Oke. Nanti ada beberapa nama sketsa itu bukan jelek ya, maksudnya Iya. Belum ketemu lah, Pak, ya? kayaknya lebih bagus anak saya deh Iya, sketsa. iya itu maksudnya. Tapi idenya yang penting kan idenya, Pak. Idenya. Waktu dia memindahkan ide dari kepala ke kertas itu yang paling penting Oke. sih sebenarnya. Saya termasuk orang yang pandai gambar, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nanti kapan-kapan saya coba lihat lah, Pak. Saya dulu di SD, di SMP kan ada gambar pemandangan gitu, Pak. Kan kita ada dilatih buku Iya. gambar kan. Ada, Pak. Karena disuruh menggambar gitu kan. Saya capek, saya ambil buku kayak berwarna, saya jiplak ini, Pak, bentuk. Nggak apa-apa, Pak. Jiplak itu pun kalau nggak pandai, Pak, kan nggak jadi juga. Oke. Ada kreativitas juga sih. Ada kreativitas juga, Pak, ya. Bener, Pak. Teman-teman saya pada jago, Pak, kadang lihat di SMA udah ketemu, kadang dibikin tato gitu kan. Waduh. Dibikin, ada yang nggak pandai dibikin tato naga, bikin naga gitu, Pak. Kemudian, Pak, yang ingin saya tanyakan, nah, kalau arsitek dan desain interior Ya. ataupun teknik, biasanya kan, Pak, wisudanya atau tamatnya nih masyarakat umum atau orang anak muda bilang agak lama nih, Pak. Apakah bisa nggak, Pak, dengan ilmu-ilmu sosial yang lainnya bisa on time 4 tahun itu gimana, Pak? Wah, justru kita sebenarnya terbantu juga sih dengan MBKM. MBKM, Ya, apa sebab, Pak? Ya, kita bisa lulus lebih cepat sih sebenarnya. Bisa juga lulus lebih cepat? Bisa. Kita kan kita tuh dengan MBKM kita ada program sih yang 3,5 tahun Oke. lulus, 3,5 tahun lulus itu kan, Pak. Oke.
Kalau pandangan saya sih untuk kalau orang yang kuliah-kuliah lama itu sebenarnya tidak harus selama itu sih, Pak. Kalau Iya untuk teknik dan desain iya, sebenarnya bisa cepat kok, bisa asal cepat. memang, apa ya, mungkin ya sudah waktunya aja sih, Pak. Kadang-kadang mungkin yang lama itu mungkin dulu, Pak, Dulu, orang-orang dulu, Pak, zaman dulu tuh mungkin dia sambil kerja. sambil kerja. Sambil kerja kumpulkan dana, sambil kerja kumpulkan dana. Kalau Oke sekarang kan sambil kerja dia sudah bisa terhitung SKS oke dan juga langsung malah digaji, Kak. Beberapa mahasiswa itu kan ada yang MBKM, oke. ada yang digaji, Pak, di magangnya gitu kan. Berarti ada mahasiswa, prodi desain interior Lancang Kuning yang udah MBKM? Oh belum, Ib Pak, kita baru semester 5 nanti, Pak. semester 5? Cuma kita ada program itu langsung nanti mereka kalau memang SKS-nya cukup dan mereka memang Oke, berkemampuan ya, Pak, ya. iya, Nah, jadi dia bisa ngambil yang untuk program 3,5 tahun gitu. oke. Ini saya lihat nih, Pak, di website Ya, ada kerjasama prodi desain interior dengan Miguna. iya, Kalau Miguna ini Miguna Project ini saya lihat kan sudah, profesional, Pak. iya, betul. Apa manfaat bagi mahasiswa, Pak, ikut Wah, bisa kolaborasi bareng atau baik, magang di sana sejak awal gitu, oke. apa manfaatnya bagi Kalau mahasiswa? ini kan satu dari sekian banyak yang akan kita canangkan untuk kerjasama nih, Pak. Iya, Jadi kebetulan baru satu nih dapat nih Miguna. Kita sih pengennya, banyak yang lain lah ya, Pak, oke. ya. Ini manfaatnya kan kita nggak susah lagi, Pak, mencari tempat untuk Praktek itu? magang atau praktek. Oke. Terus yang kedua, gunanya itu ya mereka lebih cepat terhubung dengan dunia industri sih pastinya, Oke. Pak. Dan yang Artinya kalau keren mereka udah selesai siap, sebelum selesai malah harus mereka sudah siap? harus jadi Kak, ada pengalaman temen juga yang anaknya Iya. MBKM tuh, Pak. Jadi begitu dia MBKM kerja magang di kantor tersebut, Iya, begitu dia selesai kuliah, si kantor ini nggak perlu lagi rekrutmen kan, Pak. rekrutmen, Udah iya. ada data dia, jadi Oke, tinggal, "Udahlah tinggal kamu ambil aja ya? langsung ke balik lagi Oke, aja," gitu. ditawarin, Jadi Pak, ya? lebih cepat Mhm. mengenalkan nama dunia industri sih, Pak, Oke, sebenarnya gitu. berarti, memang sangat menjanjikan ya, Pak, Ya, bagi anak-anak muda oh iya yang iya, suka, eee, perkembangan ilmu pengetahuan atas, iya teknologi, kemudian marketing, iya, kreatif ya, Pak, betul entrepreneur gini, Pak, ya. betul. Nah, Pak Parlin dulu tamatnya berapa tahun? Waduh, ini nih, saya dulu 4 tahun, Pak. Wes, cepat berarti. 4 tahun Oke, kuliah, 2 tahun pemantapan. pemantapan. Jadi 6 tahun, Pak. S1 Pemantap tuh maksudnya 12 pemantapan semester tuh nggak, Pak? iya, Pak, Iya, betul, Pak. oke. Jadi saya 6 tahun, Pak. S1-nya di mana dulu, Pak Di Parlin? di arsitektur Unpar, Parahyangan, Parahyangan Bandung? Bandung Bandung, Bandung. Jawa Barat, oke. Kalau S2-nya, Pak? S2 di ITB, Pak, interior desain. Interior design, oke. Nah, lulusan ITB, kemudian diambil ilmunya di ITB, disedot semua, Pak, Siap, diajarin untuk masyarakat Riau. betul. Nah, bagi adik-adik, sobat muda di Riau dan Lancang Kuning yang ingin belajar tentang desain interior, menjadi profesional, segera daftar ke prodi desain interior. Siap. Nih, gurunya. Saya sudah lama kenal dengan Pak Parlin. Kalau di luar namanya sudah diakui. Oh, sudah. Saya udah Iyalah, Pak, tahu. ada Saya tahu, Pak. Nah, diakui, Pak, ada kakak, ada kakak, ada KTP. KTP. Gimana? Diakui negara. Ya, oh iya, siap, Pak. Diakui sama orang rumah juga, Ada, Pak. Pak, di Dikti ada nama saya, Pak. Aduh, Oke, haus nih, Pak. Siap, Mana siap, ada Pak. sponsor, Pak. Mudah-mudahan, oke. Nanti prodi desain interior sudah disponsor di sini, Pak. Nah, Pak Parlin mulai menyukai tentang desain interior. Iya, Pak. Saya yakin dulu waktu SMA, mungkin SMP nggak ke arah, nggak kepikiran Oh, untuk iya iya memilih iya. itu loh, Pak. Mungkin juga nggak kepikiran mungkin jadi dosen, Pak. Mungkin lebih menarik jadi profesional. Gimana Bapak menentukan ketika, saat SMA tidak memikirkan, memilih jurusan prodi desain interior, kemudian bisa masuk ke situ, Pak? Kalau kata ibu saya dulu kan saya suka coret dinding tuh Coret? ya, Oke. mencoret dinding gitu kan. Coret dinding rumah, Pak? Iya, Habis 3 ember galon tuh untuk ngecat, Pak? gambar-gambar apa gitu Iya. kan, dan itu kata ibu saya dikasih buku gambar malah nggak mau, Pak. Oke, malah nggak mau? Nah, waktu itu saya mikirnya kenapa sih menggambar harus Harus di buku? dibatasi. Oh, dibatasi. Kalau dinding kan kita besarnya kan kita yang batasi tuh. Iya iya Itu iya. sih saya dulu mikir, akhirnya dikasih buku gambar malah nggak digambar. Oke Nah, jadi SMP itu memang senang bikin waktu sekolah tuh senang bikin poster oke. acara, Iya iya. SMA tuh senang bikin poster-poster acara segala Tempel di macam. mading gitu, Pak? Ya, mading gitu kan, Oke. Pak. Terus nggak tahu sih waktu itu feeling-nya cuma, saya tuh ya mungkin jangan dicontoh lah ya, tapi ini Iya. tapi saya tuh memang malas ngapal, Pak.
Menghafal, oke. malas ngehafal, jadi Iya, memang udahlah gambar aja lah Pak, gitu, gambar ya? gambar-gambar. Akhirnya atas rekomendasi kebetulan ada keluarga saya di Bandung, ya udah Iya, kalau mau di Bandung kita ini ada iya. namanya Unpar Unpar, dan beberapa Parahyangan. kampus direkomendasikan. Ya, Cuma waktu itu saya milihnya Unpar kenapa, ya karena cuma, di Bandung. Kenapa di Bandung itu ya ya, karena dingin aja Pak. dingin, Heeh, oke. soalnya Cocok suasana, Pak, ya? iya, suasana enak Pak, dan Iya. kalau untuk masalah menggambar memang kayaknya sudah dari dulu memang Dari udah seneng oke, aja gambar-gambar, buku tuh habis sih sebenarnya untuk gambar ya. iya, Itu sih disalurkan. Jadi dulu sebenarnya Pak, iya. kalau mau ini sebenarnya saya dulu pengennya masuknya ke IKJ, Institut Kesenian Jakarta? Institut Kesenian Jakarta, Oke, desain grafis. desain Cuma dulu grafis. orang tua saya dulu bilang, "Mau jadi apa? Iya, Seniman mau jadi apa sih? iya, Di mana duitnya?" Ya waktu itu ya saya iya, ngalah, iya. ya apalah yang kira-kira yang Berarti masih nurut nurut, masukan orang tua berarti, Pak? iya, nurut Pak, Begitu. saya orangnya nurut banget Pak. Iya. Ya baik banget. Iya, Terus, habis itu saya kayak mana yang masih iya. bersinggungan akhirnya ke arsitektur ya, yang ada keluarga di Bandung gitu Oke. Pak. Sesimpel itu sih Pak Iya, sebenarnya. berarti memang suka mencoret dinding dulu, Pak, ya? Dulu ya gitu Pak, beneran. Sekolah dicoret nggak dindingnya? Kebetulan enggak Pak. Di rumah dinding mana aja yang Bapak habiskan Waduh lupa untuk saya dulu Pak. mencoret? Aduh lupa, saya pokoknya banyak sih. Nah kebetulan nih anak saya juga Suka juga nular, Pak? coret-coret kan, jadi waktu tidak saya udah biar aja lah Biar coret-coret aja. lah saya bilang gitu. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya Batangnya Pak. batangnya, Pak? Nular, Pak, ya? Tadi ya udah Ya, dimengerti aja, Pak, ya ya? udahlah biar aja lah saya bilang. Oke. Terus, kalau S1-nya kan arsitektur, Pak, ya? Arsitektur jadi Nah, memperdalam di S2 ITB, ya, desain interior. Ada rencana S3, Pak? insyaallah wajib Pak, pengen Pak, Ya. pengen banget Pak, kemarin sudah penjajakan nih Pak, Ke mana, desain Pak? ke ITB kayaknya lagi Pak, ITB? S3 ke ITB Prof. lagi. Junaidi, rektor kita, Pak, memang mendorong dosen-dosen Iya Pak, untuk S3, Pak. betul Pak. Apalagi Bapak masih muda. Oh sedap, masih muda Pak, Terus, jenggotnya putihnya masih dikit. masih Pak, Nanti mudah-mudahan pas sudah dokter, masih Pak, jangan putih, Pak. jangan Pak. Nah, Pak, di salah satu, perkembangan kemajuan teknologi, Ya, kemudian Covid, pasca Covid, ya, itu ada beberapa pekerjaan yang katakanlah terdegradasi. Eee, Beberapa survei mengatakan penerjemah termasuk salah oke, satunya, translator, Pak, ya. betul. Kemudian Teller katakan Bank, teller hmm, bank, kemudian yang tidak terdegradasi itu kayaknya tukang tambal ban, Pak. ya itu skillful tuh Pak. Nah, gimana Bapak melihat gambaran, Oke. desain interior ini, Pak? Apakah akan terdegradasi atau justru dia, mampu bertahan mengikuti, perkembangan teknologi di saat-saat ini, Pak? Oke, eee, mau nggak mau ya sebenarnya kan beradaptasi ya Pak ya, Beradaptasi, oke. beradaptasi apalagi dengan maraknya AI gitu ya, Ya, artificial ya, intelligence gitu ya. kan, dan saya pikir sih tidak tidak kalau interior itu masih masih akan bisa bertahan sih Pak, Bertahan, Pak, karena ya. kan tadi saya bilang kan misalnya ke idenya ya, Ide ya, ide, idenya ya, gitu, idenya itu yang mahal tuh sebenarnya idenya. Kalau kita ya, misalnya saya dan teman-teman misalnya ke klien gitu kan, ketemu ya, klien, ya. eee, kasih fee gitu, apa, Oke, kasih penawaran gitu kan, ya, "Wah kok mahal banget penawaran sih Pak?" project Gitu kan, gitu. "Ini kok mahal banget? Saya juga Ya, bisa lihat kok di internet," gitu kan dia ya, bilang, "Saya bisa lihat di Pinterest," gitu, ya. "biar pinter buka Pinterest." Nah, Gitu ya. Jadi, ya saya bilang yang mahal itu kan idenya Pak, saya ide, bilang gitu ya, ya. karena gambar yang ada belum tentu fit dengan yang kondisi yang Bapak punya, Oke, tanahnya gitu. Jadi tanahnya. saya pikir ya ujung-ujungnya kan masalahnya ke idenya sih Pak Oke, sebenarnya, dan ide. adaptasi dengan digital itu sudah wajib sih Pak, Sudah udah wajib. wajib banget Pak. Berarti, pembelajaran, mahasiswa prodi desain interior selalu beradaptasi dengan digital teknologinya, Pak? Iya betul Oke, Pak, jadi, kita memang ada fokus ke divisi itu memang ada, visi itu ada ke desainer interior Melayu memang oke. ada, ke Nah, Melayunya ada, oke. tapi kita tetap harus ada juga yang namanya, apa namanya ya, ke teknologi Pak, Teknologi. teknologinya harus ada Pak. Ya, Jadi ya. mahasiswa kayak kemarin kita ada mata kuliah yang mewajibkan mereka harus bikin video. Video, Nah, oke. bikin time lapse Oke, pekerjaan, bikin ya. videonya gitu. Jadi apa Pak ya, sekarang itu kalau nggak adaptasi ya lewat Ya lah. terdegradasi, Pak. Iya iya, bener. Seleksi alam lah gitu, Pak, Betul ya? betul. Kayak ya ada salah satu brand yang baru masuk Pekanbaru itu kan, itu dulu bagus banget tuh Pak yang boleh nyebut merek Pak? Boleh semua. Di Dekoruma.
dekor rumah itu kan dulu sebenarnya dia jualan mebel ya, jualan Mebel. mebel dan Iya. furniture. Cuma di sosmed dia tuh bagus banget tampilan dia untuk jualan. Jadi dengan kayak Iya. apa namanya, dia bikin kayak puzzle, Puzzle. "Ayo, bantu kami untuk mendesain ruangan ini." Ya, kita Oke. bantu, kan digital sekali, Pak, itu. Iya iya. Wah, jadi dia mengajak orang untuk, apa ya, Interaksi ya? iya interaksi dan apa ya, ada engagement dengan interior gitu. Interior, Gitu, oke. dia hebat sih. Cara menjual tuh memang Oke. sekarang udah harus Nah, cara menjual itulah yang Bapak ajarkan sejak semester 1 Pak iya ya? iya udah harus bisa, Dengan Pak, harus, menggambar kemudian di-upload di sosial dan media, dijual. dijual Iya, pelan-pelan. Nah, itu arahnya ke situ Pak ya? betul, Pak, Kalau misalnya itu tadi kan, seperti luarannya kan menjadi entrepreneur Pak ya? iya, Artinya entrepreneur itu secara pengusaha betul mandiri betul, sendiri, kemudian mudah-mudahan bisa jadi besar, bisa iya. bawa orang untuk kerja. Kalau misalnya ngelamar kerja di daerah, di posisi-posisi pemerintahan atau swasta itu kemana Pak? Peluangnya apakah memang, eee, menarik nggak Pak salary-nya gitu Pak? Oke, Heeh. sebagai swasta atau non swasta nih, Pak? Swasta maupun Oke, non swasta banyak nggak iya. posisi itu Pak? Dia kan kalau di kita, Pak, sebenarnya hanya 3 nih, Pak, hanya Ya, 3 peluang untuk kerja tuh. Satu itu dia sebagai desainer interior desainer interior. yang berlisensi dan dia memang diakui negara kan, Oke. Nah, itu ada namanya himpunannya namanya HDII, HDII. Himpunan Desainer Interior Interior. Indonesia. Jadi mereka Oke. sebagai pribadi pun mereka bisa berpraktek sendiri, Praktek sendiri, buka kantor sendiri, buka kantor sendiri. interior designer, Ya. itu satu. Yang kedua, prospek pekerjaan itu adalah sebagai dia tuh pengusaha yang pemilik Pemilik. pemilik kantor interiornya, Pak. Oke, Nah, jadi ya dia ya. mempekerjakan banyak Banyak orang, orang apa ya? mempekerjakan banyak tim, mungkin ada tim Tim, survei, ada tim, ada bahkan mungkin tim sipil, tim arsitektur, oke dia bisa oke. meng-hire orang-orang itu sebagai entrepreneur, apa ya, pengusaha Udah kantoran. kantoran Dia profesional punya lah Pak kantor ya, iya. sendiri, itu baik desain maupun sebagai as a kontraktor, Pak. Oke, iya Kontraktor, furniture dan iya. interior. Nah, kalau yang ketiga ini agak menarik, salah satunya, karena interior ini kan masih bersinggungan dengan seni rupa itu kan masih bersinggungan nih, Pak, Iya seni rupa iya, dan interior. Jadi dia ini bisa jadi pemilik galeri atau pemilik, sebagai kurator oke. pameran. Kurator pameran. Iya, jadi si orang ini juga bisa bekerja sebagai dia punya pemilik galeri Iya, yang menampilkan beberapa mebel-mebel untuk mebel, dipamerkan, iya, atau dia punya, sebagai kurator pameran, itu oke. juga bisa. Saya sering melihat Pak Parlin, mengadakan pameran, Ya, terus dengan menggandeng, mahasiswa, ya, kemudian, melihat Pak Parlin, menggandeng mahasiswa untuk ikut pameran. ya, Apa manfaatnya Pak, ikut pameran itu Pak? Karena kan oke, untuk misalnya berpraktek di, Maguna sama pameran kan sesuatu hal berbeda. berbeda Pak Iya ya. iya iya, Kalau pameran orang lihat karya nih iya, sepertinya udah, betul, eee, harus ada daya tarik ya kan, iya. karena yang dipamerkan adalah karya. Gimana Pak menurut Bapak Pak? Pameran itu salah satu proses dari seorang, perupa ya, Berupa atau seorang desainer gitu. ya, Jadi apa ya, pameran itu adalah salah satu proses yang melibatkan nanti ada apresiasi karya, karya, baik dari desainer sendiri oke, ataupun dari orang yang menikmati kan, Pak. Nah, ya, jadi pengunjung lah Pak ya, orang pengunjung, orang yang menikmati itu. pameran itu adalah salah satu bagian dari untuk mereka melatih untuk menghasilkan karya yang bertanggung jawab, Pak. Oke, karya yang bertanggung jawab, Iya, jadi mereka tuh kan nggak asal misalnya ya, tugas, iya, kerjain, kumpul, beres gitu nggak. beres, iya Karena oke, kita akan pamerin nih, jadi pamerin. kamu ada tanggung jawab untuk nanti orang akan datang dan Iya mengapresiasi iya karya iya ini. Kalau Anda hanya membikin karya yang untuk nilai C aja, iya saya pikir, apa namanya, dipikirkan lagi lah, iya. Anda ke sini Keberlanjutan di desain iya, interiornya. keberlangsungan Anda untuk serius Serius, di dunia ini. iya. Jadi di dunia ini, di dunia Ya interior dunia ini ini, Pak, di bumi Pak. jadi dia pameran itu tuh wajib, Pak. Jadi Wajib mereka memang wajib Pak? wajib. Jadi Tiap semester atau setahun sekali Pak? itu luaran kami, Pak. Jadi Luaran? luaran tiap tahun itu mereka diwajibkan untuk membuat pameran. Ya, Kalau bisa yang mata kuliah yang memang ada yang gubahan ruang, gubahan ruang, studio, studio, dan mebel. mebel, Itu mereka wajib pameran. Nah, itu Pak, menghasilkan karya oke. yang bertanggung jawab tadi, dan nantinya mereka akan juga tidak hanya di kampus, Pak. Iya, Nanti akan terbiasa untuk nanti di luar sana, nanti oke. mereka akan
berpameran sendiri. Ada satu Pak tadi yang saya ingat, Ya, ada desain interior Melayu, Pak. desain interior Melayu, Itu ya. maksudnya gimana Pak? Apakah memang yang didesain itu berkaitan dengan tempat, ruang, Ya, atau bangunan-bangunan yang ada di Riau dengan ciri khas ya, Melayunya, misalnya katakanlah ya, kapalnya di ya, daerah pesisir, kemudian, apa namanya, rumah ya kan, ataupun, kamar gitu kan. Karena berbeda antara kamar rumah panggung orang Melayu ya, yang di pesisir dengan orang daratan. daratan. Ya, Itu, seperti apa Bapak bisa jelaskan? ya karena kita kan masih berhubungan dengan apa namanya, bangunan kan ya. Iya, Nah, interior itu kan bangunan. Jadi memang mau nggak mau kita sudah pasti akan ada tersinggungan dengan bangunan Melayu gitu. oke, Baik itu desain interior, Melayu Riau, iya, khususnya Riau, Pak, ya, Melayu iya, Riau gitu. Dan sebenarnya itu sudah banyak dibahas di buku-buku oke, arsitektur, iya, tapi mungkin, dari pembahasan itu mungkin hanya membahas dari yang terlihat yang mungkin. terlihat, Jadi mereka survei, survei, diukur dan jadi diukur, buku misalnya gitu. Tapi iya, kalau untuk, beberapa beberapa artikel ataupun jurnal tentang yang saya lihat artikel khusus interior, interior Melayunya mineral masih dikit, Pak. masih dikit, Sedikit banget. Jadi kayak saya kemarin oke, browsing apa, lihat di web gitu atau di artikel-artikel, iya, itu masih dikit banget yang iya, membahas ruang dalam dari arsitektur atau desain oke, interior Melayu. Jadi memang itu masih menarik sih untuk apa namanya, Pak, ya, perdalam Pak ya, untuk dipelajari, dicari lagi, dicari untuk lagi, ditemukan lagi itu, iya, Pak, masih. Nah, itu kita wajib mempelajari itu sih, Pak, karena kan, oke, ruang itu kan pasti terbentuk dari kebutuhan. iya, Kebutuhan itu pasti terbentuk dari, apa namanya, kebutuhan itu berarti terbentuk dari apa ya namanya, dari dalam jiwa dia bahwa, "Saya butuh nih, satu kamar sendiri, saya butuh iya, berdua sama anak saya butuh berdua di iya, kamar ini sama istri saya saja." iya, Atau ada mungkin beda daerah, beda juga Pak, beda iya, budayanya, beda khasnya Pak, beda khasnya gitu kan. Jadi mungkin di suatu daerah, saya butuhnya, apa namanya, kamarnya tuh terpisah dengan oke, ruang tamu, iya, atau ada lagi yang kayak budaya kita di Sumatera itu kan kalau biasa satu rumah panjang gitu, nah panjang, misal iya, kayak ada yang satu itu ada iya, berbeda-beda, iya, apakah kita iya, masih bisa menemukan lebih dalam lagi tuh, Pak, kenapa sih seperti itu ruang dalamnya gitu sih, oke, Pak, oke, gitu. tergantung pada daerah Pak ya? Iya, dan kebiasaan Nah, dan nah, kebudayaannya budaya. masing-masing. Pak, saya ingin agak sedikit menanyakan nih Pak, Boleh, kalau profesi lain kan ada range, salary oke, biasanya, kalau ekonomi, kedokteran, ya, anak-anak muda sekarang kan tentu kalau kita lihat baca survei, dia ingin cepat mandiri, ya, cepat instan untuk, untuk berpenghasilan, ya, berpenghasilan, katakanlah, cepat kaya gitu Pak ya, tapi kan perlu profesional ya, dan ya, ilmu harus banyak. ya, Nah, kalau desain interior nih Pak, bayarannya berapa Pak? Gimana cara menghitung bayaran oke. gitu, Eee, ketika yang sudah selesai sarjananya? jadi yang Anda harus tahu nih ya, Pak, ya, Ya, yang Anda harus tahu lulusan 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 itu dia masih sarjana desain interior loh, Pak. oke, SDS kan, masih sarjana desain. Jadi jangan jangan berpikir Anda sudah menjadi desainer interior. jangan berpikir Nah, itu, jangan oke, berpikir bahwa Anda sudah menjadi desainer. Jadi iya, sama kayak mungkin sama seperti dokter. Dia iya, sudah wisuda dokternya, oke, sarjana dokter, tapi kan mereka harus koas, iya, mereka harus ada beberapa lagi praktek. Nah, praktek lagi lah, kalau arsitektur alhamdulillah mereka sudah ada undang-undang. iya, Nah, jadi sudah tidak boleh lagi tuh yang ngaku-ngaku arsitek. ngaku-ngaku Nah, arsitek, desain interior pun sebenarnya mirip, Pak, seperti iya, itu. Jadi pada saat Anda sudah tamat S1, iya, Anda belum menjadi desainer interior sebenarnya. oke, Jadi, kalau bisa ini dari program HDI-nya, Pak, ya, HDI, Himpunan Himpunan Desainer Desain Interior. Interior, Jadi mereka itu kalau bisa dia sudah ada praktek magang kalau nggak salah minimal 2 tahun. magang 2 tahun, Magang 2 tahun oke, di desainer yang sudah mapan mapan, mandiri Pak ya, dan sudah terdaftar terdaftar, sebagai desainer interior. oke. Jadi jangan sampai gitu. Jadi memang harus wajib magang, Pak, itu Magang, berarti wajib magang. mirip advokat juga, Pak, ya? Magang ada Iya, juga, Pak, jadi, iya, apa namanya, itu wajib sih. iya, Jadi tapi dengan MBKM itu bisa iya, lebih cepat lebih harusnya, cepat, karena mereka oke, pada saat itu kan sudah kerja taruhlah setahun lah, iya, Pak, ya, iya. 2 semester Nah, gitu kan, dan mereka sudah merasakan atmosfer
dunia kerja kerja, sebenarnya gimana itu. Jadi suasana dunia kerja itu betul, seperti jadi kalau apa? bisa setahun lagi atau mungkin nggak nyampe 2 tahun lah Iya, mereka bisa ini. Kalau untuk range harga sendiri Pak, iya, sebenarnya interior itu termasuk salah satu profesi yang, gajinya lumayan sih Pak. lumayan, iya, Lumayan sebenarnya. Jadi iya, apa ya, gede loh itu Pak iya, sebenarnya. gede, Pak. Saya ingat, Pak, ya, saya dulu kerja suka di fotografi, Iya, kemudian, kerja di sebuah studio modern iya, di tahun 2001. Dulu desain studio foto itu, Pak, ya kayak sekat, plong, iya, ya, sekat, resepsionis gitu, iya, layanan, kemudian ada labor sedikit, kemudian studionya kosong. Nah, di tahun itu, di 2001 atau 2002, bos saya meng-hire orang mhm, untuk mendesainkan ruang oke, sebuah ruko. Dan ternyata keren jadinya, Pak. Saya dapat informasi bayaran untuk mendesain itu, Pak, mendekati ratusan juta. iya, Dan efek dari, desain interior yang sudah jadi, ternyata berimpak kepada, konsumen, Pak. Ternyata makin banyak konsumennya yang datang iya, untuk, misalnya, berfoto di situ, iya, Pak, ya. Nah, berarti memang desain itu juga mempengaruhi, Pak, ya, iya, kalau iya, bisa supaya orang memberikan keuntungan lah katakan, Pak. Saya iya, bayar orang, kemudian desainnya bagus, itu bisa menguntungkan kita dengan banyak, pelanggan lah datang loh. Bener, Pak, ya? iya, karena kan memang logikanya gini Pak ya, saya kan misalnya saya itu tidak belajar ilmu kedokteran, tapi kalau Iya, saya sakit ya saya pasti ke dokter. iya, Saya tidak belajar ilmu fotografi, kalau saya butuh foto ya saya cari, ke fotografer. oke, Kalau bisa seperti itu juga lah, kalau iya. memang Anda butuh desainer Desain interior, interior, ya memang Anda datangnya ke desainer interior desain, yang sudah memang belajar itu, oke. selama dia kuliah gitu kan Iya, maksudnya. iya, Jadi memang untuk mendapatkan suatu ruangan yang memang, apa ya namanya, jadi kan desain itu kan gabungan dari beberapa unsur tuh, Pak. iya, Satu ada namanya kebutuhan ruangannya seperti oke, apa, habis itu kita sesuaikan dengan ukuran iya, ruangannya, modelnya, Pak, ukuran ruangan, boleh. kebutuhannya, Keinginan konsumen, Pak? belum lagi keinginan Oke, konsumen, belum lagi budget. iya, Habis itu yang namanya, lighting-nya seperti iya, apa, bener, Pak, diatur semua, Pak, saya ingat itu, Pak. dindingnya mau seperti apa, Iya, lantainya seperti apa. lantainya, Karena ini pengaruhnya ke masalah, kenyamanan, Mbak, iya, iya, kenyamanan ruangan. Jadi, nah, eee, ruang ruang ini pun kan pasti berbeda, Pak, dengan ruang misalnya restoran fast food, oke, betul, Pak. pasti berbeda dengan ruang Traditional food, Pak, ya? traditional food. Seperti fast food kenapa dibikin, Iya, kursinya tuh agak kurang nyaman, Pak? kenapa, Pak? Biar Supaya cepat pulang? biar fast, Pak, makannya. Oke, Jadi kita nggak cepat, nongkrong, Pak. iya, iya, Di fast food itu kita tidak untuk nongkrong, kadang oke, kadang tuh ada mejanya yang masih agak goyang-goyang, itu emang goyang, emang ya sudah oke. biar aja, ada yang porsinya nggak terlalu nyaman. Nah Iya, kalau iya, tidak ada sandaran. ergonominya Iya, Pak, tidak ya? nyaman gitu, Pak. Nah, Jadi memang fast food ya harus iya, harus cepet gitu, harus fast gitu. iya, Ya sama kayak rumah sakit, iya, beda dengan hotel. hotel. Walaupun sama-sama hospitality, Pak, ya, sama-sama Oke, untuk kenyamanan, tapi iya, kalau hotel kan pasti dia lebih, apa namanya, lebih hangat gitu iya, kan. iya, Kalau rumah sakit kan mungkin berbeda warna, pasti betul. pengennya bersih banget. Iya, Nah, ya kalau hotel kelihatan tuh bersih. bersih juga, cuma lebih nuansanya bikin orang lebih Oke, nyaman gitu kan. Itu beda sih, iya, Pak. Ya itu kalau Bapak bilang tadi fotografer ya pasti mereka sudah, studio foto ya, iya, itu nanti ada di studio desain interior 4 kayaknya, Pak. Kita ada desain itu, Pak. Jadi, oke, iya. ruangan untuk, komersil. Komersil, Nah, ya jadi itu kita saya studio maksud, Pak. satu tuh desain kamar tidur, Oke, studio 2 kita desain satu rumah, Pak. satu rumah. Itu satu rumah full? Satu rumah full kita Kamar desain. mandi, ruang Iya, tamu, tapi kita nggak ruang desain rumahnya, Pak. Jadi oke, kita memang dalamnya? dapat denah mungkin nanti Iya, kita bisa collab sama anak arsitek. iya, Ini studio 4 tentang komersil, itu ada oke. restoran, Restoran? studio foto dan segala Iya, macam. Studio 5 itu kita baru ke satu gedung kantor, gitu-gitu oke, sih, Pak. Jadi memang bertahap nanti mereka mendesainnya, Pak. oke. Dan kalau Bapak bilang tadi salary-nya itu emang emang Iya, emang Pak. gede, Pak. Kalau memang Gede. cocok harganya emang bagus Oh, sih, ya, emang oke. emang iya. Berarti bisa dong, Pak, hire Bapak? Bisa, Pak. Pak, Nah, berapa sih, Pak, yang waduh, Bapak dapat pernah project, Pak? Sampai 2M ada, Pak? enggak lah, Pak. Ya. Enggak sih, enggak sampai segitu sih, Pak. Alhamdulillah lah, Pak, ya? Ranks, Alhamdulillah Pak? alhamdulillah. Kalau 3 digit, Pak? hampir, Pak.
Hampir pernah. Jadi waktu itu ada lokasi Iya. boleh sebut Pak ya? Boleh Pak, Boleh. silakan. Jadi, Masjid As-Sofa. Ya, Masjid As-Sofa waktu itu itu karya Bapak? iya, tapi belum terbangun nih Pak Iya. karena mungkin ada Tapi desainnya udah jadi? desain sudah jadi di Tinggal pelaksanaan dari ini ya? 2014, Iya. 2015 sudah jadi, itu fee-nya hampir 3 Pak, hampir 3 digit soalnya. Oke, Nah, siap. itu tuh emang itu bisa Oke, ada yang menarik Pak, Ya. ternyata masjid-masjid sekarang itu sudah memperhatikan desain interiornya Pak. Betul. Perubahan Betul betul. yang buat nyaman, Ya. menarik, orang betah di masjid, Ya. nggak kayak dulu-dulu Pak. Asal kotak-kotak aja. Kotak, gitu. ya. Nah, betul. keramiknya yang katakanlah putih ya Iya. Pak. Kalau Nah, sekarang perubahan itu, Bapak pasti memperhatikan, perubahan, masjid yang sudah memperhatikan desain interior itu, kenapa arahnya sekarang udah ke situ Pak? Ya. Kita lihat jalan lintas, jalan pusat kota, seperti apa Pak? Karena ya gimana ya, kalau desain masjid kan sebenarnya dulu kayaknya orang masih belum menyadari bahwa kayaknya, masjid kan buat Sekedar ibadah gitu? sholat aja Oke, gitu, ya. gitu kan, sholat aja. Ya udah yang penting, sejadahnya rapi, Iya, wudhunya bagus, airnya ada, airnya ada, iya. sudahlah. Tapi ke sini kan akhirnya kan jadinya masa sih bangun rumah bagus, Bagus. bangun masjidnya kayaknya biasa aja gitu kan. Ya. Mungkin udah ada kesadaran bahwa untuk bangun masjid pun dibikin bagus Pak, Oke. gitu. Saya pernah desain masjid. Ya. Waktu itu desain masjid di Pekanbaru. Iya. Wudhunya tuh lantai 1, Oke. masjidnya lantai 2 saya Oke. taruh. Ya. Dan itu ternyata di komen banyak orang masjid. Oke. Nah, karena apa katanya, "Pak, wudhu itu kan," nah ini orang masjidnya sudah mengerti nih Pak masalah filosofi Iya. apa ya, Iya. tentang masjid gitu ya. Kalau saya waktu itu kan karena arsitek gitu Iya, ya, iya. atau desainer. Iya. "Pak, wudhu itu kan harusnya mulia Pak," katanya. Iya, betul. Bersih gitu. Bersih. "Kenapa kok Bapak taruh di bawah?" Oke. Wah, iya ya, saya bilang. Jadi Iya. nah itu Pak kadang-kadang juga kita belajar dari klien Pak ya. Oke. Dan apa ya, jadi akhirnya tuh, Jelasinnya gimana? Ada tadinya saya mikirnya gini, hanya masalah lokasi, zoning Pak, zona Zoning, aja, di zona. bawah dan ke atas. Iya. Ternyata mereka pengennya itu kalau bisa, wudhu itu pun sudah area yang bersih. Area yang bersih, Jangan oke. hanya sekedar air aja, tapi juga sudah bersih, Oke. udah wangi segala Oke, macam berarti gitu. aspirasi keinginan dari pengurus Bapak Iya. ini ya, Bapak, rubah Betul, Bapak betul. wujudkan ya? Betul. Oke. Sekarang tuh orang udah kayaknya juga udah berlomba-lomba sih untuk mendatangkan jamaah dengan desain yang menarik. Iya, saya perhatikan itu Pak. Desain yang nyaman gitu kan. Tidak hanya di ruang masjidnya aja, Iya Pak. tapi ternyata tempat wudhunya juga Pak. Ini masjid Tempat yang wudhu. Yosudarso yang baru nih enak nih Pak. Ya, Yosudarso yang sebelah baru kiri nih. Pak ya? Sebelah Iya, kiri. saya lihat Pak. Mulai dari tangga, Iya. kemudian ada akses disabilitasnya Iya, saya lihat. Saya betul. belum pernah sholat di situ Pak. Saya baru sekali situ. Sering sholat Pak? Sekali Pak, cuma masih dalam tahap tetap ada yang ngebangun Pak, di Oke. belakang ada nukang-nukang dikit gitu. Sering juga enggak sholat Pak? Kalau ini loh Pak, kalau gimana ya, gimana bilangnya nih Pak? Usahakan saya usahakan Pak Oke. ya. Nah inilah Pak, saya menariknya kalau saya lihat bukan hanya sekarang pergeseran Pak, internet bukan hanya ke ruangan masjid saya perhatikan kalau orang membangun, tapi sudah mulai ke arah ke SPBU Pak. Oh ya. Toiletnya. Oh iya. Betul. Ya Bapak perhatikan ya, Betul. kalau SPBU yang sudah maju, sudah memperhatikan layanan kenyamanan. Nah mereka sudah juga mengonsep yang tempatnya itu lebih menarik. Nah kemudian mall juga Pak ya. Oh iya, mall. Saya lihat mall memang luar biasa untuk mendesain tuh Pak. Iya. Menciptakan desain bagaimana orang tertarik ya, betah. Ya. Nah di mall-mall yang desainnya lama saya lihat mulai tergusur Pak ya, Ya. mulai sepi. Ya. Benar nggak Pak? Iya, kalau mall itu kan dia kan apa ya Pak, jualan kan Pak. Iya. Nah, jualan itu kan harus mendatangkan uang yang banyak. Cuan Pak. Kalau bisa banyak-banyaknya Pak ya. orang bisa nyaman datang ke sana gitu. Ya. Jadi kalau untuk yang namanya bangunan komersil Pak, itu memang ada ada interior itu nanti wajib bekerja sama dengan orang desain komunikasi visual Pak. Desain komunikasi visual. Iya, jadi apakah desain komunikasi visual sama dengan desain interior tadi Pak? DKV itu yang DKV Pak. Oke. Jadi DKV itu nanti jadi beberapa kasus saya misalnya desain coffee shop atau Iya. desain bukan kantor ya, coffee shop lah Pak. Iya.
kita nggak bisa langsung dari desainer, Pak. Oke. Jadi kita harus bertanya kepada grafisnya mereka. Oke. Jadi misalnya nih, Pak, coffee shop yang berwarna-warni dengan coffee shop yang sekarang tuh kan lagi zaman tuh yang kayak semen-semen itu, Pak. Yang kayak mana, Pak? Warnanya semen gitu kan, Oke, ya, yang oh iya iya. tanpa Saya ingat, di-finish iya, yang gitu di kan. semen Semen mulus. aja, Iya, mulus semen kan, Pak, aja. hitam putih segala Hitam, macam. Nah, iya, warna semen itu asli. iya, jadi Anak-anak desainer muda sekarang itu suka. desainer interior itu mau nggak mau dia emang harus bertanya juga sama owner, Ya, ini nilai Pak ya, nilai iya, value dari perusahaan ini bentuk, apa iya, gitu, iya, nanti dari kita baru turun bentuknya, iya, Pak. Jadi, itu kalau untuk kayak tadi Bapak kasus bangunan komersil, iya, ya mau nggak mau desainer interior iya. harus menyesuaikan dengan value dari pemilik, mall. Oke, Mall saya yang datang itu umur sekian sampai sekian iya, ya. iya. Nah, jadi warnanya kita yang menerjemahkan, Pak. Menerjemahkan. Warnanya ini sama ini. Kalau gagal menerjemahkan tuh, Pak, Wah, itu berdampak sepi mungkin tuh, Pak, ya? bisa jadi, Pak. Jadi salah satu Kemauan owner nggak iya nggak iya terwujud gitu. iya, Pak. Itu kan masalah kenyamanan, Pak. Iya, itu Kenyamanan sih. itu kan dari warna Warna, dan ukuran, oke, kenyamanan ukuran kita, Pak. iya. Pintu pintu ruang rektor, masa sama Iya, dengan pintu kamar mandi kan nggak mungkin, Pak. iya, Pasti dia iya, ada iya, iya. space-nya gitu kan, Pak. 70 senti, Jadi 80 senti. bagi orang-orang yang punya duit banyak, Iya ingin buka usaha, iya sebaiknya langsung ke ahlinya untuk desain interior, Pak, ya. iya, langsung Bapak siap dihubungi, Pak? siap, Pak, siap. Artinya ketika itu terwujud dia berimpact kan, Pak. Iya, Modal yang dikeluarkan betul. bisa lebih balik cepat, break even point-nya cepat, Berimpact sama perekonomian. menguntungkan, Pak, ya. Iya, perekonomian Iya, keluarga saya juga, Pak. iya. Iya, kalau Nanti kalau Bapak dapat jangan lupa geser sini gitu kan. siap, Pak. Saya perhatikan itu, Pak. Kalau kita perhatikan, Pak, di Pekanbaru, saya tinggal di Gobah, Pak. Oke, Tahu kan Bapak Gobah kan? siap. Kawasannya gimana kan? Dari Starbucks udah ada situ, Pak. Ngeri, Pak. Oke, Pizza Hut sudah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Di mana, Pak? PHD nggak salah, Pizza Hut atau PHD, Oh, iya. ya, yang PHD-nya yang di Oh, sekitar, iya, ya, Cemara oke. Cemara. Nah, itu Pak hampir 3 bulan sekali atau sebulan sekali selalu aja muncul kafe-kafe baru, Pak. Iya. Selain menu yang apa, ingin tawarkan dengan khas-khasnya yang berbeda, mereka juga menawarkan, bentuk desain interiornya yang Iya, menjual unik. gitulah, Iya, Pak. menjual. Ya, di kafe ini beda bentuknya, di kafe ini beda Iya, bentuknya, di kafe ini beda bentuknya. Nah, dari beberapa yang saya perhatikan, Pak, sekitar Gobah itu, kafenya pun elit-elit termasuk, Pak. Beberapa yang ramai, iya, memang desain interiornya ini keren, Pak. iya, iya. Nah, ada yang kafe yang, udah baru buka malah agak sulit datang pengunjungnya, Pak. Iya, Itu sebuah pentingnya desain interior, Pak, ya? iya iya. Itu, interior itu kan nanti akan dia bisa membedakan customer-nya jadinya, Pak, Iya, gitu. Jadi kayak misalnya segmentasi gitu, Pak? segmentasi Oke. jadinya. Jadi kalau coffee shop yang pengennya bapak-bapak yang datang, Iya, bapak-bapak itu ya mungkin warnanya kayu-kayu yang memang oldies gitu oke, kan. ya, Kalau anak muda ya cari aja, Pak, yang sekarang kekinian banget misalnya iya, warnanya warna-warna yang monokrom gitu oke, kan, warna yang hitam iya, putih abu-abu gitu kan, yang iya, simpel gitu. iya, betul, Anak-anak anak muda kan pengennya warnanya nggak mau yang ngejreng-ngejreng, iya, iya, simpel-simpel. Atau kayak kasus yang saya suka coffee shop yang di jalan ini, Pak, ada yang Jalan mana? Sumatera kan. Oke, Jadi dia tuh berwarna-warni sih dalamnya itu, dalamnya, dalamnya. Jadi dia tuh, apa ya, memang ternyata owner-nya tuh orang DKV, Pak. oke, Anak desain grafis dan satu oke, lagi anak interior, ya, owner-nya nih. ya, Jadi gimana ya, bagusnya itu lah mereka bisa mendesain coffee shop itu dari luar tampaknya simpel, begitu ya, masuk ke dalam sangat girly, tapi girly-nya tidak langsung sampai tidak cewek banget gitu. ya, Jadi ramai, Pak? sama, Pak. Jadi Oke, segmentasi misalnya berpasangan ke sana datang, ya, si ceweknya dapat suasana yang imut-imut, ya, cowoknya dapat kopi. Jadi oke, apa ya, itu pengaruh dari interior untuk oke, pengaruh segmentasi bisa diatur di situ, Pak, ya. sebenarnya. Berarti kalau di mahasiswa Bapak, Mhm, di prodi desain interior, itu juga Bapak latih untuk bagaimana menafsirkan iya, keinginan calon, klien, Pak, ya? klien Calon bener, konsumen. iya, Nah, betul. diajarin tuh, Pak? Kita ajarin, Pak, nanti kita memang, jadi di studio itu emang ada kasus, Pak. Ya, Kasus jadi misalnya di
apa namanya, lahannya di sini, Iya, kliennya seperti ini, iya, kebutuhannya ini, jadi iya. kita jelasin. Bahkan, ada kepikiran juga memang mendatangkan beberapa klien yang asli gitu. Asli, Jadi ya, mereka bisa ada punya pengalaman ya. untuk apa ya, rembuk sama owner Hmm, gitu, oke, jadi oke. maunya ini, maunya itu. Iya, Owner pun nanti bisa datang pada saat, apa namanya, presentasi UTS-nya, iya, owner tuh datang untuk iya. presentasi gitu. Semakin menarik sobat muda Unilak, bagaimana perkembangan desain interior yang di saat ini kalau kita lihat di Pekanbaru, Pak, Iya, ya, Pak. semakin booming. Ternyata kalau jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke masjid yang modern, Iya, jalan-jalan ke kafe, itu erat kaitannya, dengan ilmu desain interior. betul. Nah, bagi kawan-kawan, sobat muda Unilak dan masyarakat Riau, pada umumnya, jika ada anak, tetangga, maupun sepupu, keponakan yang suka menggambar, kemudian ingin memperdalam, itu bisa memilih, Lempar eee, aja sini, Pak. lempar aja ke Pak Parlin. Nanti Pak Parlin yang akan menciptakan, mengeluarkan, dan memberikan ilmu-ilmunya bagaimana menjadi profesional, Amin, Pak. cepat kaya, kemudian Wah, laku, menjadi ahli-ahli desain interior di Pekanbaru dan juga tentu saja di Indonesia. Dan terakhir Pak Parlin, bagaimana tips-tips bisa, ketika setelah, dapat gelar sarjana desain interior itu bisa survive, Pak, oke. seperti Bapak lah, Pak. Saya melihat Bapak nih kalau dari Aduh. style anak-anak mahasiswa desain interior agak sedikit, apa namanya, Pak, ya Ya, mirip-mirip, vokalis band yang profesional itulah, Pak, udah wah, di jazz ya kan, siapa? style-nya Oh, menarik. Nah, siapa, Pak? Aldi Taher? Bukan. tribut Aldi Taher, Bukan, Pak. Ya bukan, Pak. penampilan Bapak memang, Oh, keren kalau anak-anak interior ini ataupun arsitektur, iya. bisa survive, Pak. Oke, Pak, Oke. untuk survive sebenarnya kita harus berbeda sedikit lah. Enggak, Termasuk penampilan ini, Pak? Lebih iya, Pak, sebenarnya enggak? karena malas pakai kemeja sih, Iya. Pak. Jadi sebenarnya kayak dulu ini ajaran waktu saya di S1, Pak, ya. Oke, Jadi waktu itu apa namanya, eee, masih mending berbeda sedikit oke, daripada tidak ada berbeda sama sekali gitu, oke. intinya gitulah. Jadi nggak usah juga pusing, "Wah, bedanya harus banyak banget nih," nggak Iya, usah, Pak, iya, beda iya. dikit aja, Dikit yang penting aja. orang kayak, "Oh, ini kalau Pak Parin tuh ini, kalau Ah, anak iya. interior tuh ini." Nah Iya, gitu, Pak. iya, Jadi itu. jadi nanti kita akan ada kejutan nih, Pak, kayak Iya. di akhir semester ini kita akan ada pameran karya anak-anak interior Oke, dan kita mahasiswa dan dosen akan cosplay nih, Pak. oke. Nah, mudah-mudahan tidak ditentang sama sama ini kan, Eee, aliansi aliansi ini, karena kami mau akan cosplay, Pak, cosplay, mahasiswa melatih juga mahasiswa ya? mahasiswanya cosplay. Jadi kita kasih tema nih, Pak. Jadi Tema. mereka desain mereka terakhir itu temanya tentang misalnya tentang pegunungan, Iya, desainnya. Ya udah mereka cosplay pakai baju iya, kostum yang seperti orang pegunungan. iya. Nah, misalnya dosen-dosen pun harus berpakaian cosplay, Pak. Jadi nanti Cosplay, mungkin entah saya pakai baju apa nanti mungkin nggak tahu. iya. Nah, itu dulu berbeda sih, Pak. Makanya waktu waktu saya S1 dulu, kita tuh pakai pin, Pak, kemana-mana. Pin, Ya jadi penanda sih, Pak. Oh, ini anak penanda, arsitek nih, beda arsitek, sendiri gitu kan, ya, gitu-gitu. Untuk survive ya kita harus apa ya, Pak, ya, tetap sedikit berbeda dan iya. kita untuk masalah pekerjaan, apa namanya, kita harus bisa kompromi. Kompromi. Ya kompromi Oke. itu artinya desainer itu harus harus apa namanya, tidak boleh egois, Egois, tapi tetap harus idealis. idealis. Idealis Oke. tuh harus, Pak, tapi Iya. tidak boleh egois. Jadi misalnya, Oke. ya klien maunya apa, Oke. ternyata tidak memungkinkan di saat itu, ya kita kasih Iya, tahu saja. kasih tahu. Tapi kita tetap harus bisa idealis, Iya, tanpa harus selalu egois. Terus yang ketiga itu adaptasi sih, Pak, dengan adaptasi, dengan dengan dunia ini, adaptasi adaptasi. dengan Oke. kondisi Biar nggak tergerus, Pak, ya? iya, Oke, digitalisasi adaptasi, gitu. adaptasi. Adaptasi kalau untuk masalah nominal rezeki Iya, nanti datang sendiri tuh, Pak. datang sendiri, Akan Pak, ya? akan naik terus sih sebenarnya kalau itu sih, Iya. yang penting tuh, tadi tuh ya kompromi. Kompromi, Habis itu bisa beda sedikit aja beda dari yang lain sedikit, dan mau kolaborasi dan kolaborasi. adaptasi sih, Pak. Oke, kawan-kawan, itu sudah banyak, masukan dan penjelasan dari Pak Parlin. Siap, Jadi tinggal kami tunggu, di prodi desain interior, Pak Parlin jagonya,
akan menghasilkan cuan. Amin. Amin. Jangan lupa Pak geser ke sini. Siap. Terus kemudian bakal jadi ahlinya. Mudah-mudahan kita doakan prodi desain interior Lancang Kuning bisa menjadi Prodi unggul. prodi unggul, bersaing dengan ataupun sejajar dengan prodi desain interior di kampus Jawa Pak ya. Amin. Itu saja diskusi ataupun obrolan singkat dengan Pak Parlin di waktu yang terbatas ini. Kemudian kita berjumpa lagi di episode berikutnya dengan diskusi-diskusi menarik lainnya, tema berbeda. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore Sobat Muda Unila.